Baiklah sobat, sekarang kita langsung mulai saja ke modifikasi paling utamanya, yaitu modifikasi memori timing untuk kartu grafis MSI RX 5700 yang saya miliki. Seperti biasa, kita akan menggunakan aplikasi Red BIOS Editor ini untuk melakukan modifikasi timing. Saya akan memulai dengan menceritakan poin-poin yang tidak berlaku untuk kartu grafis milik saya. Di sini saya akan load dulu file original BIOS saya, original BIOS MSI RX 5700 yang masih perawan, yang belum sama sekali saya ubah-ubah. Ini, nah seperti ini kurang lebih data-data yang dimilikinya. Kita secara umum untuk setiap modifikasi timing yang saya perhatikan di YouTube dari mentor-mentor yang saya sebutkan tadi di awal, itu mayoritas mereka melakukan copy paste untuk setiap memori yang ada. Nah, ini ada dua tipe memori berarti di kartu grafis milik saya sobat. Tapi belum tentu semua kartu grafis memiliki dua tipe memori seperti ini. Jadi bisa saja nanti di punya teman-teman yang lain bisa berbeda, atau mungkin ada yang sama seperti ini, atau mungkin ada yang benar-benar berbeda dari K4Z atau MT6 ini. Di sini mayoritas mereka melakukan copy paste seperti ini untuk setiap timingnya. Berarti timing di bawah 1550 MHz ini seperti 1800 ini 1800, 2000 dan 2250 ini nanti akan memiliki timing seketat clock 1550 MHz. Gue sendiri sebetulnya sampai saat ini masih belum terlalu paham ya, kenapa mayoritas banyak yang melakukan copy paste dari timing 1550 ini untuk seluruh timing di bawahnya. Yang bikin gue penasaran itu sebetulnya ada di beberapa kartu grafis juga yang metodenya itu tidak hanya copy paste dari 1550 ke timing bawahnya. Ada yang lebih ribet guys, jadi ada yang copy dari 1550 ke 1800. Nah, nanti sebelumnya yang 1800 bawaannya itu di copy dulu ke 2000. Jadi di 1800 ini milik 1550, yang 2000 ini nanti akan milik 1800, dan 22.500 ini 2250 ini milik 1800. Ada juga yang seperti itu. Namun untuk kartu grafis dengan chipset Navi 10 ini yang saya perhatikan mayoritas mereka melakukan modifikasi BIOSnya seperti itu. Mereka hanya mengcopy dari timing 1550 ini untuk setiap timing di bawahnya. Karena memang yang kita tahu juga, semakin kecil clock maka akan memiliki timing yang lebih kecil. Jadi 1250 ini dibandingkan 1000, timing clock 1000 ini pasti lebih kecil dari 1250, dan 1250 ini clocknya timingnya pasti akan lebih kecil dari clock 1550. Karena clock 1800, 2000, 250 ini dipaksa untuk menggunakan timing ketat yang dimiliki oleh clock 1550 ini, tentu dan berkemungkinan sangat besar untuk menyebabkan tidak stabilan, terutama jika part-part hardware yang kita gunakan itu, yang kita peroleh dari kartu grafis kita itu tidak sanggup menahan beban yang kita implementasikan. Ditambah lagi secara umum overclock itu pastikan akan meningkatkan power consumption ya guys. Semakin ekstrim overclock yang kita implementasikan, kemungkinan besar kartu grafis kita untuk menyedot daya itu semakin besar pula. Proses overclock yang kita implementasikan terutama untuk crypto mining ini sebetulnya agak unik sob. Jadi uniknya tuh gini, kalau kita ibaratkan kartu grafis kita itu sebagai mobil Ferrari ya, yang bisa berjalan dengan sangat kencang, udah pasti si mobil tersebut memerlukan daya yang bagus. Daya untuk mobil Ferrari itu dari mana? Ya dari bensin kan, salah satu unsur utama untuk menghasilkan daya yang bagusnya. Semakin bagus kualitas bensin yang diminum itu sama si mobil Ferrari, pasti kita mengharapkan Ferrari tersebut juga akan berjalan semakin cepat ya. Namun untuk proses overclocking, terutama untuk crypto mining ini, kita juga sangat mengharapkan kalau kartu grafis kita itu justru mau minum premium, low quality gas, minum premium tapi mengharapkan jalannya kenceng gitu loh. Dalam artian kita sangat berharap kartu grafis kita dapat mengkonsumsi daya seminimal mungkin, tapi berjalan dengan timing yang seketat mungkin dan
clock speed yang secepat mungkin. Proses memprerit daya ini biasanya kita sebut dengan under voltage. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya dengan under voltage ini. Saya juga awal-awal khawatir tuh, bisa nggak sih under voltage itu menyebabkan kartu grafis kita rusak gitu kan. Namun rupanya under voltage dan over voltage itu kan berbeda ya guys ya. Over voltage itu kan berarti kartu kita nanti akan kelebihan beban. Justru over voltage itu yang sangat tidak kita harapkan terjadi. Karena itu teman-teman mungkin bisa mempergunakan stabilizer seperti itu ya, ataupun menggunakan PSU yang baik gitu kan untuk menghindari over voltage ini. Nah, kebalikannya under voltage ini, kalau apa yang banyak saya baca sampai saat ini, justru tidak ada bahaya apa-apa yang dapat ditimbulkan oleh under voltage kan. Kalaupun itu terjadi, maksudnya terjadi dengan sangat parah. Kalau nggak salah kemarin saya baca itu paling parah-parahnya paling komputer kita mati shutdown gitu aja, dinyalakan nanti normal lagi. Tapi nggak akan dapat merusak komponen dari si VGA card itu. Itu ya yang saya baca. Tapi kalau memang ternyata ada kejadian rusak karena under voltage, mungkin teman-teman bisa koreksi saya dan kasih tahu linknya di mana itu rusak karena under voltage. Under voltage ini juga kita lakukan karena selain untuk menghemat konsumsi daya dari kartu grafis kita juga mengharapkan suhu dari kartu grafis kita akan semakin turun pula. Karena kan voltage-nya lebih rendah daripada bawaannya. Jadi harusnya sih suhu kartu grafis kita lebih rendah juga. Tapi yang jadi masalah nggak seperti itu juga guys. Kenapa? Karena ketika kita melakukan under voltage, dalam waktu yang bersamaan kita juga melakukan overclock pada memorinya. Mungkin teman bisa bayangkan kalau kita melakukan overclock tapi kita nggak melakukan under voltage, berarti suhunya meningkatnya 2 kali lipat kan. Tapi kalau kita melakukan under voltage dibarengi dengan overclock, kemungkinan besar kartu grafis kita kenaikan suhunya nggak akan sebesar jika kita tidak melakukan under voltage gitu. Jadi kita hanya melakukan overclock dan voltage-nya ya kita biarkan saja apa adanya. Itu kemungkinan besar suhu naik lebih cepat dan lebih panas jika kita lakukan hal itu. Kurang lebih seperti itu sob. Sebagaimana banyak orang-orang juga bilang musuh utama dari komponen elektronik ini kan panas ya sob ya. Kalau kita bisa tekan suhunya seminimal mungkin, kemungkinan besar kartu grafis kita memiliki umur hidup yang lebih lama, itu lebih bagus juga. Oke sobat, mari kita lanjutkan. Di sini saya sudah persiapkan untuk notepad di tengah ini adalah langkah-langkah yang nanti bisa teman-teman ikuti untuk memulai melakukan flashing BIOS pada kartu grafis yang teman-teman miliki. Rata-rata langkahnya sama. Ini juga saya summary dari apa yang sudah saya lihat di materi-materi YouTube dari para masterminder. Nah, kemudian di sebelah kiri ini adalah Red BIOS Editor, di mana file BIOS yang saya loading di sini adalah file BIOS yang sudah saya modifikasi. Di bawahnya saya kasih tanda mod RX 5700 BIOS, dan yang di sebelah kanan adalah Red BIOS Editor stok BIOS ya. Stok BIOS yang masih virgin, yang belum diapa-apakan. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di mana letak perbedaannya. Untuk power play-nya sudah kita bahas ya di awal tadi teman-teman. Nah, kita langsung ke bagian VRAM timing saja. Di sini kartu grafis saya memiliki dua tipe memori, yaitu K4Z dan MT6. Karena itu kita akan rubah satu persatu. Saya mulai dari K4Z dulu. Di mode-nya saya posisikan di K4Z, dan di stoknya juga saya posisikan di K4Z. Teman-teman perhatikan di sini. Langkah-langkahnya masih sama seperti yang umum dilakukan untuk Navi 10 ini. Kita copy dulu semua timing strap pada clock 1550 MHz ini pada setiap clock di bawahnya. Berarti 1800, 2000, 2250 ini akan memiliki timing dari 1550 MHz. Di sini saya dapat beberapa update, terutama dari Red Mining Panda, di mana beliau merubah BIOS dari RX 5600 XT. Dapat masukan dari beberapa anggota member di Discord-nya. Kurang lebih memori timingnya seperti ini, namun letak perbedaan utamanya yaitu ada di RAM timing 12. Ini juga yang menjadi penentu, setidaknya ini yang menjadi penentu kenapa
modding BIOS yang saya lakukan itu bisa sukses karena DRAM timing 12 ini. Teman-teman, kita cek dulu untuk 1550 nya semua masih sama, saya tidak ada melakukan apa-apa. DRAM timingnya juga saya tidak apa-apakan. Kemudian kita lihat di bagian 1800 nya di bagian mode BIOS, dan ini berarti kita samakan dengan 1550 stok BIOS ya, agar teman-teman bisa melihat perbedaannya di mana. Sini ada beberapa perubahan yang saya lakukan, yaitu di terasnya. Kalau misalkan bawaan 1550-nya itu menggunakan teras 45, sedangkan saya rubah menjadi 48. Teman-teman lihat sini. Ini 45, ini 48. Nah, kemudian ada di RAM timing 2 70, bawaannya adalah 68. Kemudian juga ada beberapa lagi seperti DRAM timing 14 190, ini 180, 180. Ini random aja guys ya. Jadi gue melakukan perubahan timing ini jujur gue random. Gue juga dibilang buta ya buta, karena banyak sekali DRAM timing dimiliki oleh GPU ini. Jadi gue pure trial and error aja, dan akhirnya nilai-nilai yang gue setting sekarang ini adalah nilai yang insya Allah stabil dipergunakan pada MSI RX Gaming X RX 5700 milik gue. Di sini sebenarnya yang menjadi penentu kestabilannya itu adalah DRAM timing 12. Kalau misalkan DRAM timing 12 yang ngikutin bawaan yaitu 2945, itu dia stabilnya di angka 5000 di speed hash powernya itu 54 mHz. Karena saya rubah timingnya jadi 9900 mengikuti Red Panda sini. Alhamdulillah bisa mencapai hash power 56 dengan penggunaan konsumsi daya hanya sebesar 93 watt. Mayoritas seperti itu kawan-kawan. Untuk di setiapnya juga saya copy langsung dari yang 1800 MHz ini yang sudah saya modifikasi di teras, di DRAM timing 2, DRAM timing 12, DRAM timing 16 nya saya kopikan langsung ke semuanya ke sini. Nah, untuk tipe memori keduanya pun sama, saya perlakukan juga seperti itu. Jadi dari 1550 ini kita kopikan dulu ke 1750, kemudian 1750 nya baru kita sesuaikan seperti yang di tipe memori pertama. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat, saya lupa, di memori pertama K4Z80 dan MT61 ini itu berbeda tipe ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman memiliki tipe yang sama seperti saya. Karena itu timingnya juga akan berbeda pula. Seperti teman-teman bisa lihat di sini. Untuk memori kedua ini saya letakkan perbedaannya tidak terlalu banyak, yaitu ada di DRAM timing 5. Di sini saya memakai 5, sedangkan stoknya saya loading dulu. Nah, stoknya ini DRAM timing 5 TWTRS-nya 8, sedangkan TWTRS yang saya setting di sini adalah 9. Kemudian ada beberapa hal lagi seperti DRAM timing 14-nya untuk stoknya itu 180, sedangkan saya edit jadi 190, juga mengikuti DRAM timingnya 12. DRAM timing 12-nya mengikuti menggunakan 9900. Kemudian ada di DRAM timing 10 di stoknya menggunakan 28, saya menggunakan timing 30. Kurang lebih seperti itu perbedaan-perbedaannya. Untuk lebih detailnya nanti saya cantumkan di bagian deskripsi link mode BIOS yang saya pergunakan ini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di situ untuk bagian power tools-nya dan bagian timing-timingnya. Kemudian hal selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman nanti selesai merubah salah satu tipe memori, menyesuaikan clock dan menyesuaikan timing untuk setiap clocknya. Misalkan teman-teman telah menyelesaikan untuk memori type K4Z80, itu kalau yang saya perhatikan mayoritas mereka melakukan save dulu. Jadi ini di save dulu dengan nama terserah, mau sama atau mau beda nggak masalah. Misalkan kita letakkan sama di sini, yang kita akan pakai sama inilah
kita save. Nanti setelah kita save baru kita load lagi. Pastikan dulu file K4Z-nya itu, file yang hasil save pertama itu telah menyesuaikan timingnya. Baru setelah itu teman-teman menyesuaikan di memory type yang kedua untuk timing dan clocknya. Habis itu baru save lagi. Seperti itu sob. Untuk menentukan apakah modifikasi BIOS yang kita telah terapkan itu dikatakan stabil atau tidak, sebetulnya sedikit memakan waktu ya sob. Selama yang gua alami sampai saat ini itu, terkadang kalau memang tidak stabil itu paling cepat mungkin setelah beberapa menit kita melakukan modifikasi BIOS dan merubah kemudian frekuensinya lagi, misalkan ya pada Radeon Adrenalin bagi yang menggunakan Adrenalin, atau yang menggunakan MSI Afterburner bisa menggunakan itu untuk merubah clock speednya. Itu mungkin sekitar 5 atau 10 menit atau mungkin lebih cepat dari itu biasanya sudah crash sistemnya sob. Atau kalau melihat dari dari jendela command promptnya software miner yang kita pergunakan itu biasanya banyak mendapatkan invalid share. Itu pertanda bahwa modifikasi yang kita lakukan itu tidak cocok untuk kartu grafis yang kita miliki. Nah, kalau misalkan sudah lebih dari 5 menit, biasanya saya perhatikan lagi antara jendela pada 1 jam. Kalau 1 jam stabil, lanjutkan ke jendela 2 jam. Kalau 2 jam stabil, kita lihat lagi di jendela 5 jam. Mayoritas banyak yang crash juga antara jendela 4-5 jam. Itu juga menandakan berarti modifikasi BIOS yang kita lakukan itu tidak cocok untuk kartu grafis kita. Kemudian di atas itu masih bisa sob. Kadang saya masih suka menemukan crash itu di jendela antara 10-18 jam. Ini ngeselin emang. Karena nunggu 10-18 jam itu kan cukup lama ya. Nah, bisa dihitung sukses itu menurut saya jika modifikasi BIOS yang kita lakukan itu sudah mendapatkan 2 poin. Poin pertama, dia bisa running selama 1 hari full tanpa ada crash. Yang kedua, biasanya saya menemukan itu saya pribadi kan termasuk orang yang suka mengistirahatkan sistem ya. Jadi setelah 2 atau 3 hari saya jalankan, saya istirahatkan dulu itu sistem barang setengah jam sampai 1 jam maksimal gitu kan. Habis itu saya nyalakan kembali. Nah, ketika proses setelah istirahat dan kita nyalakan kembali sistem itu mengalami crash, itu ada kemungkinan juga kalau modifikasi BIOS yang kita lakukan itu sebetulnya tidak cocok. Tapi nggak bisa gitu juga ya sob ya. Karena kadang-kadang setelah saya alami hal tersebut, kemudian saya biarkan Windows crash dan restart 2 atau 3 kali. Setelah restart itu bisa stabil sob, bisa stabil lagi sampai 2-3 hari jalan. Nah, itu yang bikin kadang-kadang saya suka bingung, ini kenapa, apa yang salah, apakah modifikasinya yang nggak stabil atau modifikasinya yang emang stabil tapi sistemnya yang nggak stabil gitu kan. Biasanya kalau saya mengalami hal tersebut, biarkan setelah crash 2-3 kali, habis itu saya jalankan kembali, tapi dengan speed clock memorinya itu saya turunkan dulu sedikit. Nanti setelah mencapai sekitar 10 jam itu saya normalkan kembali ke memory clock speed yang kita setting di awal yang dirasa itu stabil. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir ini sedikit note aja dari saya untuk ketika teman-teman sedang melakukan overclock dan modifikasi BIOS. Yang perlu kita catat itu adalah semakin panas hardware kita, maka ada kecenderungan si hardware tersebut akan menyedot daya lebih besar. Ini lumrah karena kipas pasti berputar lebih kencang juga sob. Mungkin yang bisa dilihat dari itu ya, yang paling gampangnya ya. Kemudian catatan yang kedua adalah semakin ekstrim kita melakukan overclock, hardware akan semakin cepat panas dan berpotensi untuk membuat umur hardware kita itu semakin pendek. Catatan yang ketiga adalah jangan lakukan modifikasi BIOS jika kamu tidak memiliki internal VGA atau VGA eksternal sebagai backup. Karena ketika modifikasi BIOS yang kita lakukan itu gagal, nanti kartu grafis kita itu akan nge-break sob.
Nah, kalau break ini udah susah, maksudnya dalam artian kalau kita nggak punya VGA backup itu nanti sistem nggak mau boot up sama sekali, nggak ada tampilan apa-apa, benar-benar black screen aja gitu. Yang selanjutnya, catatannya selanjutnya yang keempat adalah jangan korbankan penggunaan listrik yang besar demi mencapai speed MHS yang tinggi. Ini opini saya pribadi aja ya, karena saya perhatikan juga ada beberapa orang yang nggak peduli mau listrik yang besar, yang penting speed yang dia dapatkan kenceng gitu kan. Terkecuali teman-teman dalam kondisi sedang berlebihan budget, ya itu tidak masalah menurut saya, karena semakin panas hardware kita itu akan menyebabkan hardware yang kita miliki semakin pendek juga umurnya. Kemudian note yang terakhir menurut saya adalah kita harus ingat juga kalau harga cryptocurrency itu sangat fluktuatif ya sob. Dan juga bagi kamu yang bermain di NiceHash kayak saya ini atau mungkin teman-teman lainnya lagi, belum tentu ketika harga naik maka pendapatan dari sisi jumlah Bitcoin yang kita dapatkan, ingat ya, utamanya adalah sisi jumlah Bitcoin yang kita dapatkan, bukan nilai tukar ya, karena kalau nilai tukar kalau makan harga naik ya nilai tukar itu pasti akan naik kan. Tapi ini dari sisi jumlah Bitcoin yang kita dapatkan dari NiceHash itu belum tentu meningkat.